Apa persiapan kompri yang dibaca? Tentang pendidikan, metode pembelajaran. Metode tentang pembelajaran. Nah, kalau metode tanya jawab biasanya lebih enak nggak ngajar bahasa Arab? Metode tanya jawab lebih enak, Pak. Tapi kita harus yaitu memiliki waktu tertentu. Dalam misalnya pertama-tama misalnya kita memberikan materi terlebih dahulu. Setelah para murid mengerti dan paham tentang materi tersebut, baru kita lakukan metode tanya jawab kepada murid hingga mereka bisa menjawab pertanyaan apa yang diajukan oleh guru. Apa untungnya dengan metode tanya jawab? Metode tanya jawab itu dapat memicu murid untuk bisa mengingat dan menghafal apa materi atau pelajaran yang dipelajari hari ini. Gitu Pak. Terus kelemahannya apa? Untuk kelemahan metode tanya jawab karena mereka hanya terfokus pada materi yang diajarkan. Jadi untuk mengeksplor hal-hal yang di luar materi tidak bisa, Pak. Jadi terfokus pada materi yang diajarkan saja. Kan bisa juga ini buat contoh yang lain gitu. Coba lakukan metode tanya jawab gimana kalau kamu sedang menghadapi murid. Apa yang temanya apa kamu ajar? Misalnya metode tanya jawab tentang jumlah ismiyah lah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Misalnya saya menunjuk papan tulis, Ustaz. Ma hadhihi misalnya. Hadhihi sabburatun. Misalnya apa ini? Ini adalah papan tulis. Jadi tapi biasanya Ustaz, metode tanya jawab ini berlaku ketika bentuknya muhadasah. Muhadasah. Oke, sekarang muhadasah. Percakapan antara guru dan murid, orang tua dengan anaknya, yang mana terserah lah. Coba lakukan satu tema cerita. Tentang guru laki-laki dan murid laki-laki. Misalnya namanya Rijal, Ustaz. Ya Rijal. Min aina anta? Dijawab Rijal, jitu. Ya Rijal min aina anta? Jitu minal qaryati. Maja ta'maluhuna? A'maluhuna saat ta'allam fi hadzal yaum. Lanjut. Ayu darsin saat tadrusu? Adrusu darsun nahwi. Maja maudul yaum? Maudul yaum halqul jar. Jadi sebenarnya tanya jawab untuk muhadasah itu bagus. Untuk melatih kemampuan muhadasah. Kalau ceramah untuk ngajar bahasa Arab cocok. Kalau ceramah itu termasuk dalam salah satu metode juga kan. Jadi kalau metode itu kalau misal digabungkan dia semua baru bentuk baru. Bagusnya kalau tanya jawab digabung dengan apa? Kalau tanya jawab. Pernah PPL kan? Biasanya menggunakan ceramah, berapa metode yang digunakan dalam satu sesi itu? Biasanya menggunakan sesi sam'iyah, sapahiyah. Itu kalau misalnya kita mengajarkan tentang mufradat, Ustaz, kan metode sam'iyah itu kan awalnya kita kan harus para murid itu harus mendengarkan apa yang dikatakan guru, kemudian lalu mengikuti. Kemudian menggunakan metode mim. Metode mim itu kan setelah guru mengucapkan lalu murid menjawab. Dan setelah itu baru metode langsung. Yang seperti langsung menunjukkan itu saburo, ini meja, misalnya itu pulpen dan sebagainya begitu. Itu dimulai dari kata-kata yang ada di sekitarnya. Di sekitarnya. Oke, cukup.